"Kenapa kalian belum mencuci pakaian?" Siti bertanya kepada dua keponakannya yang tadi disuruh mencuci pakaian kotor. Mereka malah asyik bermain karet gelang. Tumpukan baju dan ember-ember dekat mereka tergeletak begitu saja. "Airnya habis, Tia Siti." "Habis bagaimana?" Siti gregetan. Dia beranjak mendekat ke sumur di belakang rumah. Kosong. Isi sumur mereka kosong melompong. Siti menatapnya heran. "Kalian tidak minta air ke sumur tetangga?" "Sumur tetangga juga habis airnya, Tia Siti." Siti memperbaiki anak rambut di dahi. "Baiklah, nanti saja mencucinya. Siapa tahu rembesan mata air di dinding sumur mengalir lagi memenuhinya." Tapi hingga sore hari tetap kering. "Bagaimana tangkapan ikannya, Tony?" Siti bertanya saat suaminya turun dari kapal. Dia sengaja menunggu di sana bersama Tosi yang bermain kejar-kejaran dengan temannya. Buruk. Entah kemana semua ikan di laut. Tony menghela nafas. Berjalan dengan kaki pincang sejak kakinya ditembus peluru. Bahkan untuk biaya solar, membayar anak buah kapal saja tidak cukup. Siti menatap keranjang-keranjang bambu yang diturunkan kosong melompong. "Tidak apa, Tony." Siti menghibur suaminya. "Besok-besok semoga membaik." "Hai Tosi, ayo pulang." "Sebentar Bu, lagi seru." "Kamu jangan main dekat-dekat bangunan itu," Siti berseru. "Iya Bu, Tosi tahu." Setahun terakhir pelabuhan mereka berubah total. Sebagian besar menjadi kawasan operasional tambang dengan dermaga khusus untuk kapal-kapal perusahaan. Diberikan penanda batas dijaga oleh tentara. Hanya menyisakan secuil tempat penduduk merapatkan kapal nelayan. Pelabuhan yang dulu dibangun oleh penduduk di atas tanah milik nenek moyang sekarang mereka disingkirkan di pojokan kecil. Tapi masalah pelabuhan sepele saja. Yang besar adalah setahun beroperasi, tambang emas itu mulai berdampak buruk ke lingkungan. Lazimnya dampak itu baru terasa setelah 5 tahun. Tapi karena kerusakan hutan di atas sana mengerikan, ribuan hektar hutan lebat dihabisi. Baru setahun tambang beroperasi, sumur kampung lebih cepat kering. Krisis air bersih dimulai. Siklus air di pulau itu hancur lebur. Di musim kemarau sumur-sumur kering. Di musim penghujan sebaliknya. Air bah meluncur deras menuju perkampungan bersama lumpur pekat. Air sumur menjadi kecoklatan, lupakan air pulau yang dulu jernih dan segar. Sungai di dekat kampung juga tidak bisa dipakai, itu menjadi lautan tailing. Dialirkan dari puncak gunung purba, lantas dari mana penduduk akhirnya mendapatkan air? Mereka harus mengambil air bersih dari kampung sisi lain yang relatif lebih baik. Susah payah perahu bolak-balik menggawa kentong-kentong air. Perjalanan 1 jam bolak-balik menghabiskan solar dan tenaga. Limbah tambang yang mengalir ke laut terbuka juga merusak mata pencaharian penduduk. Dulu mudah menangkap ikan di sekitar pulau. Sekarang entah kemana ikan-ikan itu pergi. Berhari-hari melaut hanya mendapatkan lelah. Satu persatu kapal nelayan dikandangkan. Tidak kuat lagi menanggung biaya operasional. Harapan satu-satunya adalah kebun. Tapi jangan lupa nyaris setiap musim penghujan banjir besar terjadi, gagal panen, kebun-kebun rusak. "Keluarkan KTP." Tentara yang berjaga di portal jalan menghadang. "KTP apanya?" Penduduk bertanya balik. "Pemeriksaan KTP, keluarkan." Tentara itu menatap tegas. "Atau kalian tidak bisa lewat." "Tapi ini kan jalan menuju kebun kami." "Tidak, ini jalan milik tambang, kawasan tambang. Semua yang lewat harus diperiksa. Mulai hari ini, perintah atasan." "Hei, jalan ini sudah ada sejak 100 tahun lalu. Dulu jalan setapak dibuat kakek nenekku. Perusahaan tambang itu datang mendadak mengaspalnya. Lantas bilang jalan mereka.
Aku mau ke kebunku, apa urusannya dengan kalian? Dua tentara lain mendekat, senjata mereka teracung. Penduduk yang hendak ke kebunnya menatap jerih. Penduduk yang hendak ke kampungnya menatap jerih. Penduduk yang hendak ke kebunnya menatap jerih. Dia mengusap wajahnya, kesal, marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Setengah menit dia balik kanan, mengalah, mengambil KTP yang tertinggal di rumah, agar dia bisa ke kebun mengurus ladang padi yang semalam terendam banjir. Tahun demi tahun terus berlalu, kondisi penduduk asli semakin terjepit. Krisis air, penghasilan berkurang drastis, mereka harus mencari uang kemana? Lapangan pekerjaan yang dulu dijanjikan bohong belaka. Tambang besar itu merekrut ribuan pekerja, tapi bukan penduduk kampung. Kalaupun ada yang terima, hanya pekerja kasar, tukang sapu. Yang makmur adalah para pendatang yang berbondong-bondong. Kampung itu telah tumbuh berkali lipat lebih luas. Rumah-rumah baru, gedung-gedung besar. Mereka tidak pusing dengan air bersih. Mereka membuat sumur artesis ratusan meter. Supermarket, hotel, tempat hiburan malam mulai bermunculan. Tahun demi tahun bagi merangkak, penduduk kampung bisa bersabar menghadapi krisis air. Mereka juga bisa bersabar saat mata pencarian mereka terganggu. Tapi ada situasi yang memaksa perlawanan babak kedua meletus. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka mulai terkena penyakit akibat limbah tambang. Menyaksikan itu, amarah penduduk mulai membara. Usia 12, Toshi jatuh sakit. 6 tahun setelah tambang itu beroperasi, awalnya hanya batuk-batuk biasa, disusul demam beberapa malam. Dimakan nak, agar perutmu ada isinya, biar cepat sembuh. Siti mencoba menyuapi Toshi, itu masakan kesukaan anaknya, sup ikan. Toshi hanya menggeleng lemah, tidak mau. Atau kamu mau makan lain? Katakan saja nak, nanti ibu buatkan. Toshi menatap ibunya lamat-lamat. 7 hari terbaring di atas tempat tidur. Kaki dan tangan Toshi mulai tremor. Kejang-kejang dia mulai kehilangan kendali tubuhnya. Siti berusaha membawanya ke puskesmas, juga mengobati obat-obat kampung. Tidak ada kemajuan. Apakah kita harus membawanya ke kota provinsi, Tony? Siti bertanya ke suaminya. Tony terdiam, istrinya tahu persis mereka tidak punya uang. Dibawa ke sana nanti bayar pakai apa? Bagaimana kalau dibawa ke klinik tambang, Siti? Kakaknya mencoba memberi usul. Tidak sudi, Siti menengus, dia tidak mau mengemis pada tambang emas itu. Toshi masih menatap ibunya lamat-lamat. 2 hari kemudian saat kejang-kejang Toshi memburuk, Siti terdesak, dia panik. Toshi akhirnya dibawa ke klinik tambang yang berada di tengah-tengah kota kecil di atas gunung sana. Ada dokter-dokter berpengalaman, peralatan canggih modern, tapi suratan takdir tidak bisa ditolak. Sekuat apapun upaya dokter, Toshi tetap menghembuskan nafas terakhir, meninggal. Soti meraung memeluk tubuh kaku Toshi. Siti meraung memeluk tubuh kaku Toshi. Tidak hanya Toshi, minggu-minggu itu menyusul sakit anak-anak lain. Sama gejalanya, demam, tremor, kejang-kejang. Penduduk mengira hanya sakit pancaroba, berganti musim. Tapi bisik-bisik mulai terdengar kencang, tuduhan dan dugaan mulai muncul bahwa sakit anak-anak itu karena limbah tambang tailing itu membunuh. Awalnya hanya diucapkan di rumah-rumah penduduk saat mereka membesuk anak-anak yang sakit. Pindah ke ruang pertemuan penduduk, teriakan marah. Tambang itu membunuh anak-anak kita. Tambang itu membunuh anak-anak kita, Pak Kepala. Benar, ada racun di lubang tambah. Kita tidak bisa diam saja, usir mereka. Tapi penduduk belum berani melakukan konfrontasi langsung. Tentara bersenjata yang berjaga di dermaga jalan-jalan membuat mereka gentar.
Penduduk hanya bisa meminta kepala kampung mengirim surat resmi ke pihak-pihak terkait agar dugaan mereka diselidiki. Sebenarnya entah itu surat yang keberapa sejak tambang emas itu beroperasi. Kepala kampung telah memohon ke banyak pihak di kota-kota sana agar ada yang membantu mereka. Krisis air bersih bertahun-tahun, rusaknya mata pencaharian warga. Sejauh ini sia-sia, tidak ada yang peduli dengan surat-surat itu. Wartawan, media, entah ada di mana, tidak ada yang datang. Setahun lebih penduduk memendam dugaan itu bagaikan api dalam sekam. Apa yang sedang kau lihat, Siti? Tony bicara mendekati istrinya yang sedang berdiri di teras rumah. Pagi kesekian datang di kampung. Aku melihat pulau kita, Siti menjawab pelan. Lihatlah pagi ini saat cahaya matahari pertama menerpa puncak Gunung Purba. Tidak ada lagi kabut mengambang di sana. Gunung itu telah gompal, hutan lebat telah lama hilang. Bergantikan pemukiman dan kawasan tambang. Kebun-kebun meranggas kekeringan. Kampung indah mereka yang damai telah lama berganti oleh bising kendaraan. Tidak ada lagi air bersih yang jernih, dingin dan segar. Mandi di laut hanya membuat gatal-gatal. Burung-burung hilang, hewan-hewan liar entah pergi kemana. Bahkan jangkrik malam pun tiada. Bu Bidan bilang kau jangan terlalu banyak pikiran, Siti. Tony ikut berdiri di teras menatap perut istrinya yang buncit. Aku tidak mau banyak pikiran, Tony. Siti menjawab pelan mengelus perutnya. Tapi pikiran-pikiran itu datang sendiri. Kampung kita. Aku tidak mengenali lagi pulau jauh. Tapi kau masih mengenali aku kan? Tony, sepupumu, suamimu. Suaminya bergurau. Siti tersenyum kecil mengangguk. Di antara kabar buruk yang datang silih berganti tahun itu, terselip kabar baik, Siti hamil. Tapi itu ternyata juga kabar buruk. 9 bulan 10 hari masa kehamilan yang normal. Pagi kesekian perut Siti mulas bertanda bayi akan keluar. Bidan kampung dipanggil datang. Usia Siti tidak muda lagi, 40-an. Itu hamil yang beresiko. Hidup mati Siti berjuang melahirkan anaknya. Berhasil. Tangis kencang bayi terdengar. Apakah anakku laki-laki, Bu Bidan? Atau perempuan? Siti bertanya sukacita. Bu Bidan terdiam. Laki-laki atau perempuan, Bu Bidan? Siti bertanya lagi. Bu Bidan masih terdiam. Ada apa, Bu Bidan? Tony ikut bertanya cemas melihat ekspresi wajah Bu Bidan. Ya Tuhan, bayi mereka cacat. Sebagian otak bayi berada di luar tempurung kepalanya. Hanya bertahan setengah jam bayi itu meninggal. Siti meraung panjang, menangis, menciumi bayi mereka. Tony jatuh terduduk memukul-mukul lantai rumah. Tidak hanya satu tahun itu, 2 kasus lain beruntun. Bayi-bayi terlahir cacat. Tiga-tiganya meninggal setelah dilahirkan. Situasi benar-benar serius. Kemarahan penduduk tiba pada puncaknya. Mereka tidak peduli jika tentara membawa senjata, mereka akan melawan. Biarlah hancur lebur semuanya. Perlawanan babak kedua meletus hebat. Penduduk dengan senjata apapun yang tersedia menyerang pelabuhan, memblokade jalanan, memotong jalur distribusi, mengambil alih portal. Tentara yang tidak menduga dipukul mundur ke dalam gedung pelabuhan atau berlindung di kawasan tambang puncak gunung. Operasional tambang terhenti total 1 minggu. Pesan darurat segera dikirim ke ibu kota. SOS, di hari ke-9 kapal perang itu tiba membantu tambang. Menyusul sebuah helikopter militer mendarat di kawasan pelabuhan yang dikuasai tambang. Kami tidak takut, teriak penduduk yang melihatnya. Mati, timpal yang lain. Mati. Jenderal Bacok telah datang. Dia turun dari helikopter, di pundaknya ada 3 bintang. Cepat sekali karirnya menanjak 10 tahun terakhir. Kenapa kalian belum mengatasi penduduk itu?
Pacok bertanya ke komandan lapangan saat pertemuan darurat di pelabuhan. Ada wartawan yang meliput jenderal. Itulah yang membuat perlawanan penduduk bertahan sejauh ini. Selain karena mereka nekat, surat-surat yang dikirim oleh kapal kampung itu akhirnya menarik perhatian media dari kota, termasuk 2 wartawan asing meliput aksi. Apa susahnya mengurus mereka? Aku tidak mau tahu. Segera keluarkan wartawan dari pulau ini. Cari alasan bahwa mereka sejauh mungkin. Setelah itu habisi penduduk yang melawan. Malam ini juga semua harus beres. Jenderal Pacok berseru tegas. Semakin lama tambang berhenti beroperasi, negara rugi besar. Paham? Siap laksana, Jenderal. Siap laksanakan. Siap laksanakan, Jenderal. Sore itu belasan tentara mendadak menjadi sipil, mulai mengamankan wartawan. Sore itu belasan tentara menyamar menjadi penduduk sipil, mulai mengamankan wartawan. Dibawa paksa ke kawasan pelabuhan, lantas diterbangkan dengan helikopter. Situasi awas, gunung hendak meletus. Teriak tentara mengarang alasan. Perintah evakuasi dari pusat, seru tentara yang lain. Dan saat tidak ada lagi wartawan yang bisa meliput kejadian, Jenderal Pacok mengirim ratusan tentara bersenjata lengkap merangsek penduduk. Pertempuran meletus di sepanjang pesisir pulau. Suara tembakan, suara teriakan. Dengar-dengar jenderal akan pensiun tahun ini. Benar, dari mana Anda tahu? Ah, tentu saja kami tahu. Kami bahkan sedang memikirkan posisi yang bagus untuk jenderal setelah purna bakti. Oh ya, mungkin menjadi duta besar cocok sekali. Agar jenderal berkesempatan mempelajari bisnis ini lebih baik. Juga memperluas jaringan, membentuk koneksi internasional. Tuan Lim dengan senang hati memberikan akses itu, termasuk kenalan di Shanghai, Beijing. Tuan Lim selalu baik hati padaku. Mereka tertawa. Nah, setelah semua dipelajari, jenderal bisa kembali mengabdi di ibu kota. Posisi menteri akan pas. Tuan Lim juga akan memberikan kepemilikan saham 1-2 perusahaan mitra sebagai balasan bantuan jenderal selama ini. Ini rencana yang bagus sekali. Jenderal Pacok tertawa lagi, meraih gelas berisi minuman lezat, mengangkatnya tos. Saat dia dan tangan kanan PT Semesta Minerals dan Mining asyik menghabiskan makan malam di ruang makan kantor pelabuhan. Dengan meja dipenuhi makanan lezat, di luar sana satu persatu penduduk dibiting. Saat dia dan tangan kanan Tuan Lim terkekeh merancang masa depan yang megah, di luar sana jeritan teriakan, tangis terdengar, susul menyusul asap hitam mengepul, darah membasahi jalanan. Tidak ada yang tahu pun tidak ada yang peduli. Itulah terakhir kali penduduk kampung melakukan perlawanan. Setelah itu nyala api itu padam total. 5 tahun berlalu, penderitaan mereka tidak berkurang, walau sesenti lebih-lebih bagi keluarga Siti. Dalam peristiwa itu, Tony terkapar dipukuli tentara, dibawa pulang ke rumah dengan tubuh bersimbah darah. Tony berada di garis terdepan, bahu-membahu dengan penduduk lain. Dia mengamuk sejadi-jadinya. Kesedihan kehilangan 2 anaknya membuat dia lupa akal sehat. Bagaimana dia akan menang melawan ratusan tentara? Tony lumpuh lepas demonstrasi itu, hanya berbaring di tempat tidur. Bertambah-tambah beban Siti. Sekarang dia harus merawat suaminya. Kapal nelayan itu telah dijual untuk bertahan hidup. Juga kapal milik orang tua Siti. Menyusul televisi, benda-benda berharga di rumah yang telah dijual jauh-jauh hari. Juga kebun-kebun dibeli pendatang yang membutuhkan lahan. Siti dan keluarga kakaknya bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Kadang mereka berjualan gorengan, kadang mereka membuat kerajinan, kadang mereka kerja kasar di pelabuhan. Apapun yang bisa dilakukan. Hari demi hari berjalan suram. 1-2 tetangga mulai pergi dari pulau jauh itu.
Kalian bisa pindah ke kota Siti, memulai hidup baru di sana, kehidupan yang lebih baik. Keluarga Tio datang 3 tahun lalu saat Bapak Siti meninggal, menyusul Ibu Siti 6 bulan kemudian. Menyusul Ibu Siti 6 bulan sebelumnya. Siti menggeleng pelan, menatap jalanan yang diterangi lampu. Tidak mau, ini tanah kelahirannya. Dia lahir di sini, anak-anaknya juga lahir di sini dan mati di sini. Maka dia juga akan mati di sini. 20 tahun sudah hidup mereka susah karena tambang emas itu. 2 tahun lalu Dandi, si sutradara mampir di pulau jauh membawa kameranya, menemui penduduk dari satu rumah ke rumah lain, merekam kesaksian. Siti bersedia direkam walaupun dia tahu tidak banyak yang akan peduli. Sebulan lalu saat komite dengar pendapat itu dibentuk, aliansi aktivis lingkungan di warung kopi mulai menyusun strategi perang. Dandi mengusulkan agar Siti menjadi saksi. Pagi ini Siti telah menceritakan semuanya.